Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama santri-santri yang sudah menjadi ulama, tentunya sudah alim di Makkah, baik yang dari Maroko, dari Yaman, dari Mesir, dari berbagai belahan dunia merasa prihatin. Kemudian suatu malam Ramadan mereka bersumpah di hadapan Ka'bah untuk berjuang membebaskan dunia Islam dari penjajahan. Sebagaimana terekam dalam karya Muhammad Asad Shahab, wa fi lailatil laila min layali syahri ramadhanil muazzam istam la itulabah waladina yantamuna ila iddatin qaumiyatin min Ifriqiya wa buldani junubi Asia wa Asiatil wusta wa buldanil Arabiyah wa kana al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ahaduhum. Ibu para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan profil dari Bapak Ustadz Ahmad Muntaha AM SPD. Riwayat pendidikan, mohon maaf, ya, beliau menamatkan pendidikan Pondok Pesantren Imadut Thulabah di Magelang, Nurul Hidayah Purworejo tahun 99 sampai 2001, lalu melanjutkan lagi di Pesantren Imadut Thulabah Magelang juga di Kota Kediri, dan beliau lulus di program degree S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Beliau sekarang menjadi sekretaris LBMNU Surabaya Jawa Timur dan peneliti di bidang kebangsaan Aswaja Nahdlatul Ulama Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada pagi yang cerah ini, tidak lupa di awal meeting kali ini, seminar kebangsaan, merajut kebersamaan di tengah kebinekaan, kami sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh anak bangsa, baik yang senior maupun yang junior, terutama kepada Haji Muhammad Fuad Nasar MSc, kemudian Ustadz Yon Mahmud PhD, Yai Salahuddin Al-Ayyubi LCMA, beserta seluruh jajaran Basnas yang telah menginisiasi mengadakan acara yang sangat penting pada pagi hari ini. Tidak lupa kepada semua peserta, semua yang berbahagia. Sudah kedengaran, Ustaz? Sudah kedengaran, ya. Para hadirin meeting Zoom yang berbahagia, sangat penting sekali kiranya semua anak bangsa ini untuk memikirkan bangsa ini sejak sekarang hingga ke depan. Karena apa? Karena bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan warisan para leluhur kita yang telah secara maksimal, optimal diupayakan dengan pengorbanan segala hal, harta, nyawa, jiwa, raga, semuanya dikorbankan untuk menghilangkan hal-hal yang atau kehidupan yang tidak baik bagi bangsa ini, utamanya adalah berkaitan dengan situasi penjajahan di masa yang lampau. Perlu kita ingat bahwa pertemuan kita kali ini, kalau kita melihat tujuan utamanya adalah menguatkan wawasan kebangsaan seluruh anak bangsa agar tidak mempertentangkan antara ajaran Islam dan wawasan kebangsaan, utamanya bagi para mu'allaf atau pembina mu'allaf, di mana saya sendiri atau kita semua sering menjumpai sebagian orang atau orang yang beragama Islam, Muslim, atau bahkan mu'allaf dengan semangat keagamaannya yang tinggi, yang tidak disertai dengan ilmu, akhirnya mudah terprovokasi untuk pertentangkan antara keduanya, antara prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip akidah Islam. Sering kita lihat bagaimana di media sosial umpamanya, atau di lingkungan-lingkungan komunitas tertentu, kampus, kemudian instansi-instansi pemerintah lingkungannya,
sering kita dengar provokasi-provokasi untuk mempertentangkan NKRI dan negara Islam. Dikatakan NKRI ini tidak Islami, sekuler, liberal, dan jauh dari agama Islam, bahkan dikatakan sebagai negeri kafir, negeri tauhid. Demikian juga Pancasila dipertentangkan dengan Al-Quran. Bahkan sering pula kita jumpai Muslim dan non-Muslim itu dipertentangkan. Dianggap bahwa orang yang non-Muslim di Indonesia ini adalah Muslim harbi. Nah, tentu ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting sekali acara pada kesempatan kali ini. Kalau kita breakdown, maka ada minimal tiga output yang diharapkan dari acara ini. Yang pertama adalah kita mampu memahami ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mempertentangkan antara prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, dan justru pokok yang terakhir adalah membangun jiwa dan semangat nasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Coba kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini tentu tidak lepas dari situasi geopolitik global, di mana negara-negara besar saling mencengkramkan pengaruhnya ke negara-negara luar. Tentu Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini kena imbasnya, baik imbas positif, apalagi imbas negatif. Itu tantangan Indonesia yang sangat nyata kita rasakan. Kemudian yang kedua, ada upaya-upaya untuk mengimpor konflik luar negeri, utamanya Timur Tengah, ke dalam negeri di Indonesia. Bagaimana kita lihat jaringan-jaringan Islam garis keras seperti JI, seperti Al-Qaeda, seperti ISIS, sudah masuk sangat dalam di Indonesia. Kita tidak tahu yang dulu adalah teman kita, sekarang menjadi orang yang berbeda dan bahkan dalam tanda kutip memusuhi kita. Saya ingat, Basun, suatu kali saya diundang untuk bedah buku fikih kebangsaan ini di Bali. Baru ngopi pagi sama tuan rumah, belum acara dimulai, di Surabaya tempat dulu saya tinggal, meledak bom dalam 5 titik. Bom bunuh diri yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad fi sabilillah, Dita dan teman-teman. Ini sulit, hidup di Bali sulit kalau umat Islam. Kalau ada oknum-oknum Islam yang berperilaku semacam itu, melakukan tindak kekerasan, apalagi sampai bom bunuh diri, sulit bagi umat Islam untuk hidup di daerah-daerah di mana Muslim adalah minoritas. Karena jelas mereka dipersalahkan padahal tidak tahu siapa yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, situasi kepemimpinan dalam kancah politik praktis sudah tereksploitasi menjadi bahan bakar konflik yang sedemikian rupa. Kemarin kita menyimak episode cebong dan kampret. Sekarang ada istilah kadrun dan semisalnya. Ini mestinya kita sebagai anak bangsa, kita harus selesai clear bahwa politik praktis itu untuk menuju kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga negara. Asyasah maka nafi'lan yakunu ma'ahu aqraban nas ila falah wa ba'da 'anil fasad wa illam yad'u rasul wala nazala bihi wahyun. Mestinya clear. Akan tapi situasi semacam itu sampai sekarang. Seperti kemarin ada deklarasi yang secara frontal mengajak masyarakat warga negara untuk dalam tanda kutip oposisi yang tidak sehat terhadap pemerintah. Ini sangat disayangkan. Kemudian aksi-aksi anarkis, intoleran, sikap anti pemerintah dan adu domba dengan penyebaran hoax, berita bohong, ini juga marak terjadi sejak dulu hingga dunia medsos ini familiar di Indonesia hingga sekarang. Lalu apa dampaknya? Kalau Indonesia tidak bisa menyelesaikan problem-problem semacam ini, maka dampak yang akan terjadi adalah panasnya hubungan antar anak bangsa, instabilitas politik, bahkan kalau tidak bisa terkelola secara baik, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi, mengingat apa? Kalau negara itu sudah konflik, kalau negara itu sudah perang saudara,
tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, tahunan untuk menyelesaikan itu, waktunya tidak cukup. Perlu proses-proses yang panjang dan sangat merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu, Himasal, saya perkenalkan, Himpunan Alumni Santri Lirboyo yang menghimpun puluhan ribu alumni di Nusantara ini, sebagai bagian dari elemen bangsa, sangat terpanggil untuk berkontribusi memperkokoh semangat persatuan melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan, meneguhkan NKRI dan Pancasila sebagai prinsip yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diteladankan dan diperjuangkan oleh para ulama. Sebagaimana tadi dalam mukadimah juga sudah disampaikan bahwa Pancasila NKRI itu sudah menjadi prinsip yang final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu pertanyaannya, apakah NKRI ini sudah syar'i? Apakah NKRI ini memenuhi prinsip-prinsip Islam? Apakah NKRI ini memenuhi sebagai negara yang sah secara agama Islam? Maka dalam hal ini, kita perlu melihat bahwa ada beberapa perjalanan sejarah, kemudian istihad para ulama di Indonesia ini, para kiai yang memberi pemahaman kepada kita bahwa pertama, NKRI ini merupakan warisan atau legasi perjuangan para ulama dalam upaya membebaskan umat Islam dan bangsa secara umum dari kezaliman penjajah pada waktu itu. Yang kedua, mempertahankan keutuhan NKRI hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Ini sudah rumusan fikih yang sangat legitimate yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai pendahulu kita, di samping founding fathers, para pahlawan dan yang lain sebagainya, berupaya penuh untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari cengkraman penjajah. Saya mau flashback sebagai umat Islam, perjalanan sejarah umat Islam pada waktu dulu. Pertama, Hijaz tempo dulu merupakan pusat dunia Islam. Makkah Madinah menjadi rujukan pendidikan Islam dalam waktu yang sangat lama. Termasuk diantaranya adalah ulama-ulama di Indonesia. Akan tetapi pada abad ke-18-an, ternyata situasi dunia, utamanya umat Islam, tidak ada yang bisa dibanggakan dari sisi kekuatannya. Contoh sederhana, Arab dan sekitarnya dikuasai oleh Turki Utsmani yang semakin melemah. Asia Tengah, Bukhara, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan yang lain sebagainya dihegemoni oleh Kekaisaran Rusia. Benua Afrika dijajah oleh Prancis. Indonesia dibagi-bagi, ada yang dikuasai oleh Portugis atau Portugal di sebelah timur. Kemudian Kalimantan, termasuk Malaysia, Myanmar, dan bahkan sampai India dijajah oleh Inggris. Jawa, Sumatera, dan lainnya dijajah oleh Belanda. Ini menjadi keprihatinan besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku ulama kita, selaku kiai kita, bersama jejaring ulama internasionalnya pada waktu itu. Sebagaimana direkam secara sangat baik oleh salah seorang wartawan Indonesia keturunan Arab, yaitu Muhammad Asad Shahab, dalam karyanya Syekhul Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari, Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Maka pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama, santri-santri yang sudah menjadi ulama, tentunya sudah alim di Makkah, baik yang dari Maroko, dari Yaman, dari Mesir, dari berbagai belahan dunia, merasa prihatin. Kemudian suatu malam Ramadan mereka bersumpah di hadapan Ka'bah untuk berjuang membebaskan dunia Islam dari penjajahan. Sebagaimana terekam dalam karya Muhammad Asad Shahab, wa fi lailatil laila min layali syahri Ramadanil muazzam istam
itulabah waladina yantamuna ila iddatin qaumiyatin min Ifriqiya wa buldani junubi Asia wa Asiatil Wusta wa buldanil Arabiyah wa kana al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ahaduhum wa waqafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil Musyarrafah wa ahadullah wa aqsamul yamin ala an yaqumu bil jihad fi sabilillah li'ilai kalimatillah. Mereka jejaring Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, jejaring ulama internasional bersama beliau, sepakat berdiri di hadapan Ka'bah, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian Ka'bah untuk melakukan upaya pembebasan dunia Islam dari keterjajahan, untuk menyatukan umat Islam. Akan tapi catatannya satu, tidak seperti Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah, bukan. Akan tetapi binasril ilmi wa taw'iyah wa tafaqquh fiddin, yaitu gerakan pendidikan, gerakan jihad pendidikan. Pembebasan itu dimulai dari pondasi pendidikan keagamaan yang benar, yang proporsional, sebagaimana semangat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena apa? Hal ini dilakukan tiada lain tiada bukan karena tolaban limardatillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, la yarjuna min wara'i dzalika malan wala markazan wala mansaban li anfusihim. Yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama jejaring ulama internasionalnya itu tiada lain bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari derajat, bukan untuk mencari uang, akan tetapi litolabi maradatillah, yaitu untuk mencari ridho Allah. Karena seperti itulah semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang ulama yang ideal. Hal ini berangkat dari sebuah sabda baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Shahir, di mana baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum." Siapapun itu yang tidak mempunyai kepekaan, yang tidak mempunyai perhatian terhadap urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka mereka tidak termasuk kaum muslimin itu. Maksudnya tentu bukan berarti kafir, bukan berarti murtad, akan tapi mengamalkan agamanya ini tidak disiplin. Sebagaimana sabda dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak dianggap beriman sempurna salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya dalam konteks waktu itu, kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh bersama jejaring ulama internasionalnya tergerak untuk membebaskan umat Islam di masing-masing negerinya dari penjajah, tiada lain tiada bukan karena sudah diberi petunjuk atau berangkat dari petunjuk baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu sangat mendasari kita fahami, perlu kita garis bawahi adalah perjuangan mereka itu pasti berdasarkan ilmu. Karena perjuangan tanpa berdasarkan ilmu, baik itu atas nama Al-Quran, baik itu atas nama agama, akan tapi tidak didasari ilmu, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di masyarakat, sebagaimana sering kita lihat. Bagaimana orang-orang meneriakkan takbir, bagaimana orang mengangkat-ngangkat simbol-simbol agama, akan tetapi justru membuat negeri-negeri hancur sebagaimana di Timur Tengah. Oleh karena itu, sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Muhammad Ashab Shahab, la khayra fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummah illa bil ilmi. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi sebuah umat, sebuah bangsa, ketika anak-anak bangsanya adalah anak-anak bangsa yang bodoh. Dan sebuah bangsa, sebuah komunitas, sebuah umat tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Termasuk di antara ilmu adalah bagaimana kita mengadakan acara seminar kebangsaan sebagai penguatan wawasan kebangsaan atas dasar nilai-nilai Islam pada siang kali ini.